Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur atas perjumpaan kita hari ini dalam bersama menghayati karya Tuhan atas kita sekalian. Hari ini kita melangsungkan ibadah rumah tangga sesuai dengan panduan liturgi dan renungan yang telah kita terima masing-masing. Dan pada kesempatan ini, kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan berdasarkan dengan bacaan dan perenungan dalam ibadah rumah tangga pada saat ini. Olehnya itu kita memohon bimbingan dan pencerahan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam karya-Mu kami menjalani kehidupan ini. Dan saat ini, oleh bimbingan Roh Kudus, kami akan dimampukan membaca, merenungkan, dan memahami kebenaran firman Tuhan. Mohon ampun atas salah dan dosa kami. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita diambil dari kitab Mazmur 133. Kita akan baca ayatnya yang pertama hingga ayat yang ketiga. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sekalian kitalah yang disebut berbahagia, yang mencintai firman Tuhan dalam hidup kita. Kita terus renungkan baik siang maupun malam. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 133 ini kita renungkan dengan tuntunan tema indahnya kebersamaan. Ini merupakan pernyataan iman mengenai kasih persaudaraan umat Tuhan. Bila kasih itu ada, berkat Tuhan pun melimpah. Kasih Allah yang sudah kita alami umatnya, itu menjadi kekuatan kita sekalian untuk hidup saling mengasihi, baik di antara kita sebagai anak-anak Tuhan maupun dengan orang lain. Nas yang kita baca saat ini menyimpan pesan dan juga makna yang sangat mendalam, yang sekaligus menjadi sebuah nasihat. Digambarkan dalam masing-masing ayat bagaimana satu dengan lainnya saling berhubungan dan mempunyai manfaat atau faedah bagi umat, bagi kita sekalian yang melakukan anjuran nas ini. Agar kita hidup dalam kebersamaan yang dilandasi oleh kasih Tuhan. Dimulai dari ayat pertama, berisi harapan akan suatu keadaan di mana semuanya berjalan dengan baik karena hubungan satu dengan yang lain berjalan dengan baik pula. Saling menghargai, saling menyayangi, saling menopang di antara satu dengan yang lainnya. Dilanjutkan dengan ayat yang kedua, yang merupakan metafora dari hidup rukun tersebut. Kita bisa memperhatikan kata seperti, bagaikan minyak yang dipakai dalam pentabisan Harun sebagai imam. Minyak itu meleleh dari kepala sampai ke leher jubah Harun. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, minyak yang dipakai dalam pentabisan imam adalah minyak wangi. Minyak kualitas terbaik
yang mahal harganya. Hidup rukun merupakan sesuatu yang baik, bernilai rohani, seperti minyak yang baik dalam penabisan imam. Demikian pula dengan hidup rukun akan mendatangkan keharuman dan memberi dampak rohani bagi setiap orang yang mengalaminya. Diakhiri dengan ayat 3 yang juga masih merupakan metafora dari hidup rukun tersebut. Di sana juga dinyatakan kata seperti, jika di ayat 2 hidup rukun diandaikan dengan minyak, maka pada ayat yang terakhir ini, hidup rukun diandaikan dengan embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebagaimana embun mendatangkan kesejukan dan menghilangkan dahaga, begitu pula dengan hidup rukun akan mendatangkan kesejukan bagi setiap orang. Karena Allah berkenan pada keadaan ini, maka Ia akan berkenan mencurahkan berkat-berkat-Nya atas mereka. Hidup bahagia dan diliputi sukacita serta damai sejahtera akan dinikmati oleh mereka yang memelihara kasih persaudaraan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, memang sungguh alangkah baiknya jika kita hidup dalam kebersamaan, menghargai perbedaan yang ada, dan saling menerima satu dengan yang lain, dan bekerja bersama untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu, sangat dibutuhkan peranan dari masing-masing kita untuk mewujudkan hidup yang menyatakan hidup dalam kebersamaan, bekerja sama untuk mencapai sebuah hasil yang maksimal. Kita harus menyadari kita memiliki kekuatan atau kemampuan yang terbatas adanya. Karena itu, kita alangkah baiknya jika hidup bersama, bekerja bersama satu dengan yang lain di dalam seluruh perjalanan hidup kita ini, dalam bermasyarakat, di setiap rumah tangga pun kita sebagai sebuah persekutuan. Sangat penting dan alangkah indahnya bila kita hidup bersama sebagai saudara bersaudara untuk bergandengan tangan, menerima satu dengan yang lain, bekerja sama untuk mewujudkan segala sesuatu yang indah dan manis untuk kemuliaan Tuhan. Dalam konteks persekutuan, hidup bersama, hidup rukun, juga adalah kerinduan Tuhan Yesus, agar kita sebagai umat-Nya bersatu. Sama seperti Kristus dan Bapa adalah satu, demikian jugalah seharusnya kita sebagai umat Tuhan hidup dalam kesatuan roh dan jiwa untuk dengan tujuan hidup melayani Tuhan dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Persatuan yang kita lakoni, yang kita wujudkan, akan menjadi kesaksian bagi dunia ini, agar dunia ini makin mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, alangkah baiknya dan sungguh sangat manis dan sungguh kita akan menikmati berkat-berkat dari Tuhan jika kita terus mengupayakan hidup dalam kebersamaan dan hidup dalam landasan kasih Tuhan untuk satu dengan yang lain boleh bersama-sama bergandengan tangan dengan erat dalam kepelbagaian. Karenanya, marilah kita saling menopang satu dengan yang lain, mendukung satu dengan yang lain dalam mewujudkan pekerjaan dan segala tindakan yang
memuji, memuliakan Tuhan. Sehingga berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kita semua. Kita nikmati dalam perjalanan hidup di tengah-tengah dunia dalam anugerah Tuhan ini. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami menyatakan syukur kami kepadamu ya Allah, di kesempatan ini lewat persekutuan kami, diteguhkan, dinasihati oleh kebenaran firman-Mu, sehingga biarlah kami boleh mendengar dan memahami untuk saling mengasihi, hidup dalam indahnya kebersamaan, untuk bersama-sama bergandengan tangan dengan erat, terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Di tengah segala tantangan kehidupan, baik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, pun di tengah-tengah kehidupan persekutuan, kiranya kami senantiasa hidup dalam landasan kasih Kristus untuk boleh hidup dalam kebersamaan, memelihara kebersamaan untuk kemuliaan Tuhan, dan kami menikmati berkat yang daripada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya kehidupan kami kepadamu. Peliharakan kami dalam pemeliharaan berkat-berkat-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Mohon ampun atas salah dan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.